Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Ini adalah video terakhir dari level 3 ya guys ya, yaitu kumpulan setup A+ di BBMA Uma Ali. Ini adalah setup terbaik yang ada di BBMA Uma Ali. Ada 3 ya guys ya. Kemarin kita sudah membahas Golden Setup, kemudian Zone Zero Loss, kemudian yang sekarang kita akan membahas tentang Extreme Diamond guys ya, atau Extreme Diamond ya. Sebenarnya Extreme Diamond itu apa? Kita langsung saja ke pembahasannya ya. Jadi Extreme Diamond itu adalah ekstrim. Oh ya, untuk kalian yang baru banget, mungkin kalian akan kesulitan ya guys ya memahami video saya ini. Kalian bisa mulai dulu nonton dari playlist yang level 1 ya guys ya. Di sini ada level 1 BBMA Basic, kemudian level 2 BBMA Multi Time Frame, dan kemudian dilanjutkan dengan level 3 ya guys ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang diamond setup atau ya extreme diamond lah guys ya, terserah ya ngomongnya kayak gimana. Yang jelas ekstrim itu adalah seperti aturan awal ya guys ya, ketika ada MA5 yang keluar dari BB. Kalau ini kan MA5 yang warna merah ini keluar dari low BB, berarti ini namanya extreme buy. Dan yang dinamakan extreme diamond itu adalah ketika ekstrim yang bersamaan atau mepet dengan MA50 guys, yang warna aqua ini ya. Dengan syarat tidak ada candle yang boleh close di bawah sini guys. Yes, pokoknya kalau mepet kayak gini itu bagus banget. Kenapa kok bagus? Karena sebenarnya garis-garis yang ada di sini ini mulai dari BB, MA50, semua MA, MA5, MA10 itu sebenarnya adalah semacam support resisten yang berjalan guys. Jadi ketika dia di pertemuan seperti ini itu sangat kuat ya karena dia bertemu banyak hal. Ada low BB ya kan, kemudian MA50, kemudian MA5, MA10 di sini yang low ya, kalau yang sini jadi berkumpul semua guys. Sama ketika kemarin kita melihat ada apa yang namanya yang episode pertama itu guys, yaitu golden setup itu ketika ada re-entry di pertemuan mid BB seperti ini. Jadi ini ada momentum sebelah sini kemudian turun membentuk re-entry di sini, re-entry masih turun lagi. Tapi ketika re-entry-nya ini bertemu dengan mid BB itu berarti re-entry-nya kuat guys. Kemarin saya mengatakan akan minimal naik untuk 3 candle ya guys ya. Tapi kalau untuk daily biasanya itu cuman 2 candle seperti ini. Tapi kalau daily ke bawah kayak H4, H1 itu seringnya selalu 3 candle guys. Untuk pembahasan lengkapnya kalian bisa nonton di episode pertama di sebelah sini ya guys ya. Itu sudah saya jelaskan semua. Nah, masalahnya kalau kita sudah menemukan extreme diamond seperti ini, terus apa yang akan kita lakukan? Jadi kayak gini guys. Extreme diamond ini hanya muncul ketika ada re-entry di time frame atasnya. Ingat, ekstrim yang selalu saya sarankan adalah ekstrim yang bibinya ini mendatar. Ini kan bibinya mendatar ya guys ya. Mendatar tuh ditandai dengan bibinya tuh mengarah ke samping seperti ini ya. Kalau bibi mengembang itu bibinya seperti ini guys. Ngarahnya dia itu ke atas kalau lagi uptrend ya. Atau dia bisa ngarah ke bawah. Nah ini kan jelas ya guys ya. Di sini kan ngarah ke atas kayak gini. Berarti ini namanya bibinya mengembang. Tapi kalau kayak gini, nah ini berarti dia bibinya itu sedang mendatar. Nah, sebenarnya rahasia bibi mendatar itu apa sih, guys? Sebenarnya bibi mendatar ini adalah ketika ada sideway, guys. Nah, semakin panjang sideway yang terjadi, itu semakin besar pergerakan yang akan terjadi. Paham ya? Jadi di sini kan sideway-nya lumayan panjang ya. Di sini kalau kita lihat, ini berhari-hari ya, guys. Ya, walaupun ini nggak sideway banget sebenarnya. Tapi kalau kita lihat secara kacamata ini, dia kan cuman bolak-balik ke area sini doang gitu, guys. Nggak membuat pergerakan yang signifikan gitu kan. Nah, karena ini lumayan panjang ya, kalau kita lihat ini mulai dari tanggal 18 November sampai Januari ya guys ya, berarti ada sekitar 2 bulan lebih ya. Nah, setelah itu dia naik sangat tinggi. Ya kan, setelah terjadi sideways di sini naiknya sangat tinggi. Nah, itulah guys rahasia dari BB mendatar. Makanya ketika ada BB mendatar seperti ini, kemudian dia terjadi ekstrim, ya ekstrim yang bersama MA50 ini namanya adalah ekstrim diamond. Untuk cara entry-nya, ini kan berarti re-entry di time frame atasnya. Dan re-entry di time frame atasnya itu sudah pasti valid, guys. Kenapa? Karena di sini sudah terjadi ekstrim. Ya, kita akan coba lihat. Kita tandai dulu di sini. Ini adalah di time frame daily ya. Kalau ini daily terjadi, apa ini yang namanya extreme diamond, berarti kita akan lihat di time frame atasnya apakah benar dia sedang membuat re-entry. Nah, benar ya guys ya. Di bagian yang kita tandai tadi, saya hapus dulu. Di bagian yang kita tandai tadi, dia sedang membuat re-entry di sebelah sini.
Reentry apa? Ini adalah reentry yang terjadi setelah momentum di sebelah sini. Jadi setelah momentum dia membuat reentry di sebelah sini. Ya guys ya. Paham ya? Nah, reentry ini reentry ini akan valid ketika ada ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga. Kita akan coba lihat time frame kedua yang tadi itu ekstrim diamond. Nah, kalau udah kayak gini guys, ini udah hampir pasti valid guys. Makanya dia naiknya juga sangat tinggi. Ya, kalian kalau berhasil entry di sini naiknya tinggi banget ini guys. Ini terjadi bulan kemarin ya guys ya, 1 bulan yang lalu, bulan Mei. Oke. Nah, untuk cara entry-nya gampang banget cara entry-nya guys. Kalian tinggal menunggu candle reverse. Nah, di sini ya. Sini akan saya tunjukkan. Candle reverse itu apa? Candle reverse itu adalah misalnya di sini ada kalau turun ya, kalau downtrend, ini ada candle merah, ya kan? Akan saya jelaskan di sini. Ada candle merah, ada sumbunya, kemudian turun lagi candle merah, ya misalnya ada satu lagi atau ya dua tiga cukup guys atau terserah lah Kak, berapa terus tiba-tiba ada candle hijau guys. Nah candle hijaunya ini entah besar entah kecil, pokoknya candle hijau ini dia mematikan candle merah semua ini. Nah ini ialah yang dinamakan candle reverse. Setelah ada candle reverse biasanya akan ada candle lagi yang dia itu turun dulu baru naik guys. Nah candle inilah yang dinamakan candle retest. Nah kita entry-nya di mana? Kita entry-nya adalah ketika candle reverse-nya itu sudah close. Tadi kan saya contohkan merah-merah-merah ya, terus tiba-tiba ada candle hijau, ya. Nah, candle hijaunya ini kan close-nya di atas sini. Nah, disinilah kita akan entry. Kemudian saya biasanya menambah buy limit di bawah sini, di body yang bawah sini. Jadi nanti kalau kalau dia langsung terbang, saya masih punya entry yang atas. Kalau dia turun lagi, saya masih punya entry juga di sini. Jadi nanti akan double layer. Seperti itu ya guys ya. Nah, kalau dalam contoh ini, ya, kalau dalam contoh ini kita bisa lihat bahwa ekstrimnya itu terjadi mulai di sini ya guys ya. Ya, mulai di sini terjadi ekstrim, berarti ini bisa kita jadikan namanya candle reverse ya. Karena dia mematikan perjalanan sebelumnya. Perjalanan sebelumnya kan merah-merah tuh guys. Merah-merah. Terus kenapa? Kenapa kita kok tidak menjadikan candle ini candle reverse? Karena ketika candle ini terjadi, ekstrimnya belum terbentuk ya guys ya. Jadi candle reverse itu hanya terjadi ketika dia ekstrim atau MHV. Oke? Nah, ketika terjadi ekstrim di bawah sini, kemudian ada candle reverse, yaitu yang ini. Nah, close-nya kan di sini. Setelah close, kalian bisa langsung entry. Tapi dia floating dulu, guys. Dia turun dulu. Dan saya biasanya yang saya katakan tadi, setelah saya entry di sini, saya akan memasang juga buy limit di area sini. Sebenarnya yang paling aman itu kalian tidak entry di sini ya, guys ya. Tapi kalian entry di area sini. Jadi kalian pasang buy limit di area sini. Jadi ketika ada candle reverse, candle tiba-tiba hijau, kalian pasang buy limit di body paling bawah sini. Ini paling aman. Akan tetapi biasanya kadang ada yang setelah ekstrim ini dia tidak turun dulu tapi langsung terbang guys. Makanya saya lebih suka saya itu masang 2 layer. Jadi di atas ketika body close itu saya sudah entry, terus di bawah saya masang buy limit lagi. Kalau ternyata dia turun ya sudah, berarti kita akan mempunyai 2 entry. Oke? Nah, SL-nya kapan? Nanti SL-nya jika jika candle ini atau pokoknya ada candle yang close ke bawah sini dan buat momentum yang baru, nah itu akan kita close guys. Berarti kita kena SL. Tapi kalian bisa backtest guys. Kalian bisa backtest, kalian bisa lihat di time frame manapun ya. Yang terjadi extreme diamond seperti ini jarang sekali stop loss guys. Serius guys, jarang sekali kena stop loss asalkan kalian benar-benar ini ya, benar-benar teliti ya. Telitinya itu gimana? Telitinya itu adalah tidak ada candle yang close di bawah MA50. Nggak boleh, guys. Nggak boleh, guys. Nggak boleh ada yang close di bawah MA50. Kemudian ada ekstrim MA5 yang benar-benar keluar, kemudian bibinya sedang mendatar, kemudian bersamaan dengan MA50. Memang syaratnya banyak, guys. Makanya setup ini jarang terjadi ya. Kalau setup ini sering terjadi ya orang-orang kaya semua gitu, guys. Tapi gini loh, guys, gini loh. Jadi sebenarnya trading itu mainnya kayak gimana sih, guys? Ini sekaligus nasihat ya. Kalau kalian tidak tertarik kalian bisa skip dulu ya. Tapi sebenarnya trading itu mainnya itu kuncinya itu apa sih? Kuncinya itu sabar guys sebenarnya. Sabar ya. Sabar. Dan trading itu bukan bukan banyak-banyakan ini guys, bukan banyak-banyakan entry. Sekarang coba coba misalnya saya nggak tahu ya apa yang terjadi di kalian ya guys ya. Misalkan kalian entry sehari sekali guys, atau kadang lebih kan sehari misalnya sehari entry 4 kali misalnya, 4 kali misalnya. Kalian apakah benar-benar bisa profitable segini guys? Ya,
apakah benar-benar bisa profit gitu loh. Kalau memang profit ya sudah dijalankan saja gitu. Tapi kalau tidak, nah mungkin ada yang salah itu guys. Entah kalian terlalu sering trading, terlalu overtrade, atau mungkin kebiasaan scalping tapi belum matang metodenya. Wah, scalping itu bahaya guys. Kadang orang yang pemula itu pengennya scalping, pengennya cepet-cepet dapat duit. Nah, justru kalau kalian kayak gitu, kalian scalping dan belum matang ilmunya, kalian bukan cepat dapat duit guys, cepet buang duit. Duitnya itu malah cepat hilang ya. Nah, di sini saya kasih cara guys, tapi ini singkat saja ya, karena mungkin nanti akan saya bahas ketika di video aslinya ya, karena kan ini sebenarnya video membahas tentang Extreme Diamond ya. Dulu ketika saya masih modal kecil guys, modal kecil ya, saya hapus dulu. Nah, ketika saya modal kecil, saya itu menggunakan prop firm guys. Ya, modal kecil. Tapi prop firm ini banyak kok yang aturannya enak guys. Prop firm. Karena kalau belum tahu platform bisa ini ya, bisa searching-searching saja ya. Dulu saya membeli yang pertama itu akun $10.000 guys. $10.000. Nah, akun $10.000 ini nanti mungkin akan saya jelaskan di video yang asli ya guys ya, yang membahas tentang money management lah. Nanti insya Allah mungkin kalau saya senggang akan saya buatkan videonya. Ini singkat saja. Nah, dari 10.000 ini biasanya drawdown-nya itu adalah 10%. Nah, 10% ini adalah berarti berapa? 1.000. Ya kan? Ini pada masa challenge ya, atau kalau kalian yang langsung instant funding itu, instant funded juga banyak kok guys. Nah, katakan berarti modal saya 1.000 kan. Nah, ini harganya murah guys, biasanya sejuta sih biasanya ya, mungkin sekitar $60 lah biasanya. 60 USD, atau ada yang lebih murah sih, yang lebih murah ada guys. Tapi ya cari-cari funded yang ini ya guys ya, yang besar ya, kayak pokoknya yang besar-besar lah, kayak funding pips atau funded next dan apa itulah pokoknya. Ya itu ya, sebenarnya The Fivers itu juga bagus guys, tapi apa ya, itu kantornya ya mohon maaf ya, itu ya jangan dibahas ini, bahaya guys, nanti terkena apa gitu ya. Nah, intinya dari 1.000 ini ya, dari 1.000 ini kita kan berarti punya $1.000 guys. Dari modal awal cuma 60 USD, ya 60 USD ini akan hilang guys kalau 1.000 ini kita nggak bisa jaganya ya. Pokoknya di awal saya menganggap saya itu punya $1.000, bukan 10.000 ya. Saya menganggapnya punya $1.000. Nah, ini kan batas drawdown ya. Kalau kita melewati $10.000, melewati 1.000, 10% kita akan jatuh. Nah, saya meresikokan berapa? Saya meresikokan 2% guys. Resiko saya itu 2%. Jadi per trading itu saya meresikokan berapa guys? Berarti 200 ya. Sebentar. Kau bingung guys, 200 ya. Saya meresikokan 200 USD. Nah, saya itu di satu akun itu khusus untuk ini guys, khusus untuk Extreme Diamond. Saya ada beberapa akun ya, tapi dulu saya mulai dari Extreme Diamond ini guys. Tapi karena ini memang yang apa ya, yang paling profitable gitu guys, yang apa ya, yang jarang sekali loss gitu loh. Terus saya meresikokannya 200 USD per trading. Terus kemudian saya risknya itu cuma 1:1 guys. 1:1. Ya orang bilang kadang minimal 1:2, minimal 1:3, ya terserah ya guys ya. Tapi saya makainya itu 1:1 guys. Jadi lebih sering TP. Akhirnya ya profit guys, profit. Misalnya sekali entry kita bisa profit $200 gitu loh. Walaupun kadang saya apa ya, saya entry mungkin cuma seminggu sekali, kadang seminggu nggak ada entry. Katakan bayangkan misal entry seminggu sekali gitu guys. Tapi kalian setiap minggu itu dapat $200 gitu. Kan win kan? Ya ada kalahnya tapi seringnya win kok guys kalau pakai Extreme Diamond ini. Kalian seminggu dapat $200, sebulan dapat berapa gitu? Dapat berapa berarti? $800 kan, itu udah lumayan banget gitu loh bagi pemula ya. Akhirnya modalnya nambah 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 nambah, akhirnya bisa trading dengan yang cukup maksimal guys, kayak gitu ya. Ya itu saran-saran ya, mungkin kalau nanti belum paham kalian bisa request di bawah, nanti akan saya bahas lebih lanjut gimana cara kita trading di platform. Terus mungkin platform apa yang bisa dijadikan pedoman atau bisa dijadikan opsi, itu nanti akan saya bahas jika kalian tertarik ya. Kita di sini akan cari contoh lagi ya. Nah, di Bitcoin ini sebenarnya ada guys, tapi dulu saya belum membahasnya dalam video ini. Tapi di sini ada Extreme Diamond di weekly guys, bayangin. Jadi Extreme Diamond itu semakin tinggi ekstrimnya, maksudnya semakin tinggi time frame yang digunakan, itu naiknya itu akan gila-gilaan guys. Naiknya itu akan gila-gilaan. Kalian ingat pas apa?
Ya nanti kalau ada ngomong ini bicara market yang sudah terjadi lah, dan namanya trading tuh kayak gitu guys. Kita tuh berusaha menggunakan apa ya, data dari yang market yang sudah terjadi untuk memprediksi market yang akan terjadi. Kalau kalian pengen yang analisa langsung ya kalian lihat video saya entry, video saya analisa itu kan ada terus gitu ya. Kalian bisa bisa lihat sendiri lah di situ. Nah, di sini di weekly ya, di weekly ini terjadi yang namanya extreme diamond di sebelah sini. Bayangin guys, setelah extreme diamond di harga 77 ya, 77.000 ini, dia naik sampai sekarang 104.000 guys. Bahkan kemarin sempat all high time ya di 111.000 atau mungkin 112 ya kemarin ya, ya sekitar itulah guys. Jadi setelah extreme diamond dia itu naiknya gila-gilaan gitu loh guys. Sama kayak tadi. Makanya yang saya bilang tadi, kalau saya cuman nyari RR 1 banding 1, aduh, itu kayak tumpah-tumpah gitu loh guys, kayak dalam tanda kutip hampir pasti win gitu. Makanya dulu saya ketika sudah menemukan Extreme Diamond ini dan sudah paham ciri-cirinya, saya tuh jarang loss gitu guys, jarang loss karena ya ya gimana udah ini sangat bagus gitu loh. Jadi daripada saya itu apa sering-sering entry, saya lebih memilih untuk jarang entry tapi ketika entry itu langsung yang dapat kayak gini guys. Kalau ada Extreme Diamond itu langsung saya entry gitu. Cara entry gimana? Cara entry sama, guys. Coba akan kita lihat dulu ya. Tadi kita yang pertama kita validkan dulu ya. Kita validkan dulu. Ciri-ciri pertama harus ada ekstrim. Di sini ada ekstrim nggak? Jelas ya. Ada MA5 yang keluar dari low BB. Kemudian apakah ada candle yang close di bawah MA50? Nggak ada. Apakah bibirnya mendatar? Bibirnya mendatar, guys. Bibirnya mendatar. Ya kan? Nah, ini bibinya mulai mengembang ke sini. Ini kan karena ini udah naik, guys. Iya kan? Ini udah naik. Tapi ketika terjadi apa? Terjadi ekstrim, bibinya mendatar. Bibi mendatar tuh gimana sih? Bibi mendatar tuh kayak gini loh, guys. Bibi mendatar tuh yang awalnya dia itu maksudnya mendatar tuh juga nggak mesti garis lurus kayak ini ya juga enggak guys ya ya gimana nggak mungkin kayak gitu ya jadi mendatar tuh sebenarnya istilah kayak yang awalnya naik terus bibinya itu mengempis gitu guys. Ya kan? Nanti kalau dia apa naik lagi ya nanti akan mengembang lagi kayak gini. Paham nggak guys? Jadi bibinya itu kayak yang awalnya itu mengembang, ini kan mengembang nih bibinya, ya. Aduh maaf salah. Nah ini kan mengembang nih di area sini, ya kan? Terus tiba-tiba mengempis. Nih di sini kan mengempis nih dikit nih, ya. Nah contohnya kayak gini lagi. Ini kan mengempis nih bibirnya. Sebelumnya kan mengembang, mengempis, mengembang lagi, mengempis lagi. Kayak gitu. Nah, ketika bibir mengempis itu terus kok terjadi ini extreme diamond, udah ini berarti di time frame atasnya ada re-entry, guys. Kalau ini weekly, kita akan coba lihat di time frame monthly ya. Time frame bulanan, apakah benar di sana sedang terjadi re-entry di area yang kita tandai tadi? Nah, benar, guys. Benar. Dia sedang membuat re-entry setelah momentum di sini. Dan re-entry ini zone zero loss. Paham, guys? Paham nggak? Nah, ketika itu ya udah kalian langsung entry, guys. Entry-nya kapan? Sama entry-nya. Kita menunggu candle reverse. Candle reverse-nya di sebelah mana? Candle reverse sebelah sini ada tiba-tiba candle hijau. Close-nya di mana? Close-nya di atas sini. Setelah itu kalian bisa langsung entry dan masang buy limit di bawah sini. Buy limitnya nggak kesentuh, tapi dari sini dia langsung naik gila-gila. Gimana? Paham ya guys ya? Kita akan coba cari di pair yang mungkin forex ya guys ya. Kita akan coba di Euro USD apakah ada. Kita pakai time frame H4 saja ya guys ya. Kita akan coba cari supaya kalian itu ini guys, matanya itu tajam gitu. Nanti kalau apa sudah tajam itu enak guys kalian nyarinya. Nah, di sini sebenarnya ada ekstrim, ada ekstrim, tapi kurang cantik. Kenapa? Karena MA50-nya ini nggak di bawah sini guys. Nah, ini bukan ekstrim diamond ya. Bukan ekstrim diamond. Ya, tapi ya beneran naik guys. Bisa naik, tapi ya bukan ekstrim diamond, kurang cantik. Jadi memang market ini suka-suka dia guys, nggak selalu memberikan apa yang kita cari ya guys ya. Makanya kita BBMA ini bisa menggunakan banyak market guys. Jika di pair satu nggak ada ya kalian cari di pair lainnya. Gitu ya guys ya. Kita akan coba. Nah ini sebenarnya ada guys di sini. Oke, kita akan coba lihat ya. Nah di time frame daily di sini tuh ada extreme diamond guys. Walaupun ya ya agak tembus sedikit lah, tapi ini masih extreme diamond guys. Kenapa? Karena ini sudah sesuai ciri-ciri ya. Ciri-ciri pertama apa? Bibinya itu mendatar. Di sini kalau kalian lihat ya di area sini, ini kan bibinya mengembang nih. Mengembang tuh kayak gimana sih? Mengembang tuh kalian ini guys, kayak lihatnya tuh bibinya tuh kayak bentuk kayak gini loh. Bentar, ya kan mengembang kan? Setelah mengembang dia tiba-tiba mengempis. Tuh, mengempis kan?
Nah, inilah ketika mengempis ini kalian mencari yang namanya extreme diamond. Oke. Terus apakah extreme diamond ini sesuai ciri-ciri? Kita akan lihat apakah ada candlestick yang close di bawah MA50? Enggak ada. Apakah ada ekstrim? Ada. Ada MA5 yang keluar dari low BB. Apakah berdekatan dengan MA50? Iya. Berarti namanya extreme diamond. Kalau ada extreme diamond di sini berarti kemungkinan di time frame atasnya sedang membuat re-entry. Kalau ini daily, kita akan coba lihat ke weekly apakah benar di sana ada re-entry. Nah, benar, guys. Benar. Dia sedang membuat re-entry di area sini. Oke. Nah, kita bisa langsung entry, guys. Bisa langsung entry. Bisa langsung entry di sini. Kita hanya tinggal menunggu candle reverse. Candle reverse-nya mana? Ini candle hijau. Close-nya di mana? Close-nya dia di sini. Ya, jadi kita langsung buy, kemudian kita pasang buy limit lagi di sini. Close-nya kapan? Nanti close-nya jika ada candlestick yang close di bawah MA50 berarti kita kena SL, tapi jarang kena SL, guys. Jarang kena SL, guys. Kalian bisa backtest lah. Nah, setelah itu dia naik tinggi banget. Ya ini candle daily, guys. Ini naiknya ini berhari-hari ini, mungkin berminggu-minggu, tapi worth it nggak sih, guys? Misalnya kalian pakai modal sejuta doang, $60, kemudian kalian beli portfolio yang 10.000 aja, yang instan banyak, guys. Sekarang lebih murah dari itu banyak. Nanti akan saya bahas lah kalau kalian minat lah. Saya sampai sekarang juga masih pakai platform. Saya kalian jarang entry, tapi sekali entry tuh kalian merasakan $200 ya. Jadi misalnya kalian entry di garis biru sini ya. Kalian pasang SL, biasanya saya pasang SL-nya agak jauh, guys. Biasanya saya taruh di sini. Jadi nanti ketika dia sampai sini, padahal nggak mungkin sampai ya. Kemungkinan kemungkinan kalau close, jadi gini, guys. Ini sedikit ya, sedikit. Saya kan entry-nya di garis ini. Di garis ini saya entry-nya ya kan. Nah, saya kan nanti SL jika ada candle merah yang close di bawah low BB sini kan. Nah, SL saya itu saya taruh jauh, guys. Misalnya di area sini. Nah, di area sini ini saya patok misalnya tadi berarti $200. Jadi nggak saya pasin di sini, guys. Kalau kalian pasin di sini, wah kalian akan kena apa yang namanya itu likuiditas atau apa itu biasanya kalau di ICT nyebutnya ya. Nah, saya taruh jauh. Makanya SL saya itu hampir nggak pernah kesentuh, guys. Jadi saya itu lebih sering ini cut loss manual gitu. Jadi ketika ada, maksudnya saya sudah meresikokan, guys. Resiko saya itu 200 jika di bawah sini, tapi nggak bakal ke bawah sini. Kemungkinan akan mungkin ya kalau close mungkin di area sini lah. Kalau memang SL ada candlestick yang close di bawah sini ya berarti saya SL. Tapi itu nggak sampai $200, guys. Karena $200 saya patok jauh gitu. Itu resiko saya kan. Nah, ketika itu saya membuat apa risk rewardnya itu 1:1. Sini mungkin ya di area sini lah ya TP-nya. Nah, beneran TP kan $200. Jarang loss, guys. Beneran jarang loss kalau kalian memanfaatkan yang namanya extreme diamond ini. Pokoknya kalau ciri-cirinya sesuai, insya Allah jarang loss. Lumayan gitu loh, guys. Maksudnya untuk pemula itu dapat $200 tanpa loss loh. Maksudnya ya bukan tanpa loss ya pasti ada lossnya, guys. Tapi daripada sering-sering trading, kalau saya itu akhirnya menemukan mulai profitable itu ketika saya beralih ke swing. Ya, saya main sabar, saya menunggu momen yang bagus baru saya masuk, guys. Udah lumayan, guys. Atau kalian kalau boleh kalian kalau punya modal lebih kalian pakai profit yang 50.000, 100.000, wah sekali resiko $1.000 gitu, guys. Maksudnya sebenarnya itu masalahnya itu bukan tradingnya, guys. Kalau kalian pengen cepet kaya itu masalahnya bukan tradingnya, masalahnya itu modal, guys. Masalahnya modal. Kalian naik 100 speed kalau pakai 0,01 ya cuma dapat $10, guys. Tapi kalau kalau satu lot dapatnya 1.000, ya. Nah, perbedaannya tuh kayak kemarin saya memperlihatkan profit beberapa ribu dolar. Ya itu karena saya mainnya lot besar gitu. Apa, modalnya juga besar gitu. Dulu saya juga mulai dari kecil. Oke ya, guys ya. Intinya saya rekap ya. Pokoknya kalian cari time frame manapun ada extreme diamond seperti ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah kalian pastikan time frame atasnya itu ada re-entry atau tidak, tapi seringnya ada re-entry, guys. Setelah ada re-entry, kalian tinggal entry di sini ya menuju menggunakan tadi yang namanya candle reverse, terus kemudian candle atas kalian entry ya, guys ya. Untuk targetnya seperti biasa ya, guys ya. Jika ini re-entry di weekly, ini kan re-entry di weekly. Nah, di area sini kan berarti tujuannya adalah top BB. Top BB weekly berarti ya mungkin di area sini ya ketika candle itu terbentuk. Nah, tujuannya sudah terlampaui, sudah naik tinggi lagi. Oke ya, guys, mungkin cukup sekian dulu. Saya rasa cukup ya. Ini tadi sudah saya buktikan. Ini di gold bisa, di forex juga ada, di bitcoin juga ada, dan naiknya beneran gila-gilaan, guys.
Dan saran saya nyarinya ya minimal minimal Extreme Diamond di H1 lah guys. Kalau ada Extreme Diamond di time frame bawahnya itu ya jangan diambil. Nah ini ada Extreme Diamond yang terbatal guys di area sini. Ini kenapa terbatal? Karena candle yang merah ini dia close ke bawah di bawah MA50 kan melewati MA50 dia close-nya guys. Jadi udah tembus MA50. Kalau kayak gitu berarti Extreme Diamond ini terbatal. Nggak bagus lah, makanya dia turun. Ya. Kalau Extreme Diamond di M15 itu jangan diikutin guys. Bahaya itu. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang modelnya kalian itu apa lebih suka yang namanya scalping. Nanti kalian bisa backtest sendiri lah guys, cari-cari sendiri. Nah ini nih ada lagi nih. Nih ada lagi. Ini di H1 nih. Ini Extreme Diamond nih. Ya kan? Setelah Extreme Diamond apa? Turun guys. Turunnya jauh banget guys. Turunnya jauh banget. Walaupun naik lagi ya. Tapi kan ini udah turun jauh banget guys. Turun jauh banget loh. Baru naik lagi. Maksudnya udah ini kan kemungkinan ya. Kalau kalian sell di area sini ya. Itu kan SL-nya kan kalau saya tadi kan saya taruh agak jauh ya mungkin di sini. Kalian kalau nyari apa 1 banding 1 ini udah longgar banget gitu guys. Udah ya bukan pas nggak ada yang pasti di dunia ini tapi kayak hampir udah pasti TP itu guys. Apalagi nyari nyari apa 1 banding 2 itu udah cukup banget gitu guys. Tapi saya jarang ya 1,2 saya mending 1,1 aja guys. Saya mending 1,1 aja. Ya, yang penting konsisten lah. Itu ya kalian terserah guys. Tapi kalau saya tetap 1 banding 1 saja. Ya, cari Extreme Diamond kayak gini guys. Ini ciri-cirinya bagus ya guys ya. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, tidak ada candlestick yang close melewati MA50, kemudian ada ekstrim yaitu MA5 keluar dari top BB dan bersama dengan MA50. Udah ketemu kayak gitu. Terjun guys, terjun, market tuh terjun. Terakhir kita coba cari satu lagi aja di time frame H1 di di XAU USD ya guys ya. Nah, ini sebenarnya ada contoh yang bisa dijadikan pelajaran lah guys ya. Di sini kalau kita lihat ya, di sini ada Extreme Diamond tapi dia itu ada candlestick yang close melewati MA50 di area sini. Sebenarnya kalau kayak gini tuh udah nggak bisa kita sebut Extreme Diamond ya guys ya. Tapi ketika candlenya itu sudah naik, candle ini sudah naik membentuk CSAK, berarti ekstrim yang di sini tuh valid guys. Berarti yang di sini tuh valid. Makanya kalau kayak kayak gini saya nggak mungkin bukan nggak mungkin ya, saya nggak akan masuk di candle reverse yang ini. Ya, jadi kan di area yang saya tandai candle kuning ini kan ada candle reverse ya di sebelah sini. Saya nggak akan masuk guys. Kenapa? Karena yang candle yang candle merah itu dia menembus MA50-nya. Dia kan close di bawah sini. Nah, ini menembus berarti ini membatalkan setup Extreme Diamond ini. Tapi ya memang market suka-suka dia, guys. Nah, terkadang kalau kayak gini, ini masih dalam ciri-ciri, guys, karena dia BB-nya mendatar, kemudian bersama 550, ekstrimnya juga bagus. Biasanya saya akan menunggu CSAK seperti ini, guys. CSAK adalah candlestick yang close melewati semua MA dan melewati mid BB. Nah, kalau udah ada kayak gini, saya biasanya entry, guys. Karena berarti ekstrimnya ini valid ya. Dan dia akan naik tinggi, guys. Naiknya kemana? Naiknya ya ke destinasinya. Destinasinya mana? Destinasinya adalah re-entry time frame atasnya. Ini kan re-entry dari H4 guys. Ini kan H1 ya. Berarti ekstrim di sini ini re-entry H4. Kalau nggak percaya kita coba validkan ya guys ya. Apakah di H4 benar-benar terjadi re-entry di sebelah situ tadi? Udah terlalu banyak gambar guys. Hilang ya gambarnya. Nah ini guys. Tadi di area sini ya. Nah di area sini tadi. Nah beneran kan dia sedang re-entry setelah momentum di area situ. Jadi dia adalah re-entry dari momentum yang ada di area sini. Kalau re-entry tujuannya kemana? Re-entry di sini berarti tujuannya ke top BB area sini. Kalau dia membuat momentum lagi, masih bisa kita hold sampai dia membuat ekstrim yang baru seperti ini, baru kita close. Oke guys, ya mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga membantu. Kalau kalian bingung cara menentukan stop loss dan lain-lainnya, kalian bisa lihat di video saya guys ya. Di sini di playlist BBMA umum, di sini saya ini guys ya, sudah ini cara menentukan SL dan TP. Itu sebenarnya berkaitan dengan destinasi sih guys, tapi itu kurang presisi ya. Sebenarnya yang presisi itu pakai Vibo guys, tapi belum saya buat videonya. Mungkin nanti setelah ini ya guys ya, saya akan membuat video tentang kombinasi dengan Fibonacci agar lebih presisi lah guys dalam menentukan TP dan SL. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Semoga membantu ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.